Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Debia, silakan masuk. Silakan duduk aja. Ya, saya mau dulu. Ya Pak. Debia, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Gimana tadi perjalanannya, lancar? Lancar. Seperti yang sudah kita bicarakan kemarin via WhatsApp, bahwa hari ini kita akan melaksanakan konseling dengan tujuan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang ada di dia. Relax saja ya, bikin senyaman mungkin. Terus sebelumnya saya akan menjelaskan dalam proses konseling ini ada beberapa asas. Salah satunya itu adalah asas kerahasiaan, di mana saya akan menjamin bahwa proses konseling kita ini tidak akan sampai kepada pihak manapun, sehingga saya meminta bantuan dia agar bisa menjelaskan permasalahannya secara jelas dan tidak ada hal-hal yang terjadi. Nanti Pak. konseling kali ini kita coba untuk mulai sekitar 15 menit dulu ya, baru nanti kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Sudah siap? Siap. Baik. Jadi apa yang ingin kita diskusikan dengan saya? Jadi begini Pak, saya itu sekarang lagi bingung. Ya. Saya kan udah pacaran 6 tahun. Nah sekarang tiba-tiba keluarga pacar saya sama keluarga saya itu meminta saya untuk menikah dalam waktu yang dekat. Sedangkan di sisi lain saya kan masuk kuliah. Ya. Nah keluarga saya itu memberikan dua pilihan, antara saya harus kuliah dan saya meninggalkan pacar saya, atau saya menikah tapi saya tidak melanjutkan kuliah saya. Sedikit saya simpulkan ya tentang apa yang tadi dibicarakan sama Delia. Jadi sekarang itu permasalahan yang saya hadapi Delia adalah kamu diminta untuk segera menikah dengan pacar kamu, tapi di sisi lain Bibi juga sedang menempuh pendidikan yang harus diselesaikan di bulan ini. Sejak kapan kamu dapat kabar atau diminta oleh keluarga kamu untuk segera menikah? Kapan? 1 bulan yang lalu. 1 bulan. Setelah kamu mendapatkan kabar tersebut, apakah mengganggu aktivitas atau mengganggu proses belajar kamu sehingga kamu terus menjadi membayangkan atau memikirkan hal tersebut? Jelas mengganggu Pak, soalnya saya jadi sering kepikiran gitu Pak, jadi sering mengganggu. Nah terus tugas juga jadi ke saya gimana ya, jadi malas gitu Pak. Soalnya yang sekarang ada di pikiran saya itu di luar pelajaran kuliah dan di luar perkuliahan saya, di luar pendidikan saya. Saya jadi sering membayangkan bagaimana saya ke depannya kalau saya menikah. Nah terus saya juga membayangkan gimana kalau saya tidak menikah dengan pilihannya, dengan orang yang saya inginkan sekarang gitu. Saya mau curhat ke temen juga nggak bisa, soalnya teman-teman saya nggak ada yang tahu gimana sih rasanya di posisi saya. Mereka nggak bisa ngasih solusi untuk masalah saya. Sedangkan saya curhat ke orang tua saya kan mendukungnya untuk saya menikah, bukan saya melanjutkan pendidikan. Tapi sebelumnya saya ingin nanya dulu dari dia. Menurut dia menikah itu penting nggak sih? Penting Pak, tapi pentingnya saat saya sudah siap untuk menikah. Saya sudah siap untuk menghadapi urusan rumah tangga itu seperti apa, sehingga pernikahan itu tidak menjadi beban untuk saya, tidak menjadi penghalang untuk saya menggapai apa yang saya mau, apa yang saya cita-citakan dan apa yang saya perjuangkan dari dulu gitu. Terus selanjutnya coba saya juga ingin nanya, di sisi lain pendidikan dulu itu penting nggak sih bagi dia? Pendidikan sangat penting Pak, soalnya kalau dengan pendidikan itu menjadi bekal saya untuk kedepannya, untuk masa depan saya, dan itu juga untuk menjadi bekal untuk anak saya, soalnya saya itu akan menjadi madrasah pertama untuk anak saya. Sedangkan kalau saya sendiri tidak berpendidikan, anak saya seperti apa nantinya? Baik, sekarang kan Debia sudah tahu nih bagaimana pentingnya pernikahan,
kemudian bagaimana pendidikan yang begitu penting untuk dia. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya lagi, menurut Devia sendiri, mana hal di antara kedua hal itu, mana hal yang lebih penting untuk saat ini ataupun untuk kedepannya, saat ini dan kedepannya untuk Devia? Kalau menurut saya yang sekarang penting itu pendidikan, Pak. Iya, kenapa? Karena pendidikan itu jadi bekal saya. Tadi saya udah bilang pendidikan itu adalah hal yang paling penting dalam hidup saya. Sedangkan menikah juga memang penting. Tapi untuk sekarang saya belum siap menikah. Karena selain akan menjadi beban untuk saya juga masih belum bisa untuk meninggalkan pendidikan. Kedua hal ini memang kedua hal ini memang sangat baik, tapi bukan untuk dipilih, Pak. Walaupun jika memang saya jodoh sama pacar saya, pasti akan ada jalan-jalan yang lain. Walaupun tidak menikah sekarang atau bahkan harus meninggalkan. Setelah apa yang dijelaskan barusan, mungkin saya bisa mengambil sedikit poinnya bahwa untuk saat ini dia lebih mempertahankan pendidikan dia yang harus tuntaskan, meskipun mungkin di sisi lain pada akhirnya dia harus dipisahkan dengan pasangan dia, dan dia juga sudah menyadari bahwa jika dia pendidikan dia akan dipisahkan dengan pasangan dia, dan kalaupun misalkan jodoh, tentunya akan ada jalan-jalan lain yang akan mempertemukan lagi dengan pacar dia. Atau mungkin di sisi lain, kalaupun pacar dia biasa pun bukan diri dia, suatu saat nanti akan dipertemukan dengan seseorang yang lebih baik. Tapi Pak, saya merasa masih berat gitu. Kalau misalkan saya harus berpisah, kenapa berpisahnya itu harus dengan cara yang seperti ini? Kenapa saya harus memilih dua hal yang penting dan keduanya itu tidak bisa saya pilih gitu? Seperti yang tadi sudah saya tanyakan juga ke dia, pendidikan itu penting nggak sih? Pendidikan itu penting. Dan dia pun menjawab bahwa keduanya penting, dan pada masalah ini bersangkutannya adalah dengan kesiapan diri sendiri. Bahwa misalkan kalaupun DP-nya sudah siap, sebelumnya tidak akan terjadi apa-apa. Tapi karena di sini DP-nya belum siap, dan DP juga takut akan ada hal-hal yang terjadi, hal-hal yang buruk akan terjadi jika DP memaksakan salah satu halnya, itu juga tidak akan baik. Jadi menurut saya sendiri bahwa kenapa kamu harus dipisahkan dengan cara yang seperti ini, kita bicara tentang kesiapan DP sendiri. Bahwa kalau kita yakin bahwa kehidupan itu rumit, akan ada hal-hal yang tiba-tiba kita hadapi saja. Tapi saya juga sudah menjelaskan tadi, DB juga sudah menjelaskan bahwa kalaupun memang jodoh, tentu akan ada hal jalan-jalan lain yang akan ditemukan kalian berdua. Tapi kalaupun bukan jodohnya, semoga ditemukan dengan orang yang lebih baik. Dan setelah dia misalkan memikirkan bahwa pendidikan lebih penting, dan sekarang dia akan pendidikan, saya rasa dia harus membuktikannya bahwa dengan dia pendidikan itu memang benar-benar bekal untuk dia, bahwa pendidikan itu penting kalau saat ini, dan kedepannya akan menjadi masa depan dia seperti itu. Dan ketika kamu sudah paham ya bahwa tadi bilang pernikahan itu pendidikan itu penting, kamu bisa bayangkan gak sih nantinya dimana saat kamu sudah siap, satu hal penting atau satu hal baik dengan satu hal baik lainnya ditemukan, tentunya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi saya rasa juga pilihan kamu saat ini adalah pilihan yang terbaik untuk saat ini, dan pilihan yang kamu pilih saat ini akan sangat positif untuk kedepannya pilihan berikutnya seperti ini. Jadi saya minta dia benar-benar memikirkan bahwa pendidikan di pernikahan itu memang suatu hal penting, tapi kembali lagi kesiapan dia itu seperti apa untuk saat ini, mana hal yang benar-benar saat ini
kamu sudah persiapkan untuk diri kamu untuk saat ini menentukan seperti itu. Sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang masih berbeda di diri ini? Masih Pak, tapi sekarang saya sadar itu sakit yang mendapat tanpa balas budi. Selama 6 tahun ini saya nunggu dia gitu Pak, saya sabar sama dia. Tapi kenapa dia nggak bisa nunggu saya? Kenapa dia nggak bisa nunggu hal yang jelas-jelas akan sangat berpengaruh untuk masa depan saya? Kenapa? Tapi menurut saya posisi saat ini, posisi pacar kamu saat ini juga bukan tidak ingin memperjuangkan, tapi dia juga terhimpit keadaan di mana dia juga tidak bisa apa-apa, bukan tidak ingin memperjuangkan, tapi juga tadi terhimpit kalau keluarga kamu dan keluarganya. Jadi menurut saya saat ini kamu lebih baik memilih apa yang benar-benar kamu rasa penting untuk saat ini dan untuk kedepannya di kehidupan kamu, sehingga kamu bisa fokus untuk memilih satu hal tersebut. Tidak terjadi lagi kamu menjadi terpikirkan karena satu hal dan lain hal, sehingga dua-duanya malah jadi tidak karuan dan kamu tidak mendapatkan hasil dari kedua hal tersebut. Jadi menurut saya kamu pilih aja salah satu yang menurut kamu penting untuk saat ini kedepannya. Jikalau kamu sudah menyadari bahwa jikalau dia jodohnya, tentu akan dikembalikan lagi dengan cara dan jalan-jalan apapun. Walaupun misalkan bukan jodoh kamu, saya yakin akan ditemukan dengan orang yang lebih baik. Seperti itu. Jadi untuk saat ini sekali lagi perlu saya tanya, apa yang akan kamu lakukan setelah proses konseling ini? Saya tetap memilih pendidikan Pak. Dengan konsekuensi apa yang dimaksud? Kamu sudah siap? Insya Allah siap. Jadi sedikit untuk saya sebutkan saja bahwa diskusi kita pada konseling ini tadinya kamu dihadapkan dengan dua pilihan, antara harus memilih pendidikan atau harus memilih menikah. Kemudian kamu sudah mengetahui bagaimana pendidikan, pentingnya pendidikan untuk pernikahan itu seperti apa. Meskipun ternyata pada akhirnya hanya ada satu pilihan yang bisa kamu pilih untuk saat ini, dan demi kebaikan kamu ke depannya, kamu akan tetap melanjutkan pendidikan yang tentunya akan menjadi bekal untuk kamu ke depannya. Dan semoga setelah pilihan ini kamu melakukan, akan terjadi hal-hal baik, dan pilihan ini menjadi hal terbaik untuk saat ini dan ke depannya untuk kamu. Sudah merasa tenang? Terima kasih Pak atas waktunya dan nasihatnya. Jadi saya bisa mengambil keputusan ini. Sama-sama.